Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu. Horas. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri karena ini adalah mungkin pertemuan pertama kita bagi sebagian besar jemaat yang hadir. Saya seperti tertulis di dalam warta jemaat kita, bernama Cynthia Krisna Boru Pardede, melayani di HKBP Bandung Timur untuk saat ini. Statusnya masih single, tapi ditemani oleh Tuhan. Ibu yang melahirkan saya Boru Panjaitan. Ya, saya pikir demikian perkenalan singkat kita. Kita akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-12. Matius pasal 3 ayat pertama sampai dengan ke-12. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu itu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu ke dalam air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu juga teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu hal yang sangat sering dikatakan oleh orang Batak ketika ia baru pertama kali bertemu dengan sesama orang Batak. Seperti tadi saya perkenalan, saya penting untuk menyebutkan boru apa mama saya, supaya kita tahu cara untuk saling bertegur sapa. Tetapi kalau itu ada di tengah-tengah orang Batak mungkin terdengar biasa. Tapi ketika saya pergi ke Pulau Enggano, Amang Inang, kebetulan sekali ada di warta jemaat tadi bahwa akan ada melakukan bakti Natal untuk anak sekolah minggu di Enggano. Saya mengalami sekali satu momen yang besar, di mana ketika itu di Pulau Enggano, ini sebagai konteks mungkin mengantar juga Amang Inang untuk menjelaskan kepada adik-adik, kepada anak-anak sekolah minggu di HKBP Reformanda ini. Konteks orang Enggano adalah orang yang perawakannya seperti Jawa, tapi mereka punya kehidupan sosial mirip dengan orang Batak. Mirip sekali. Tapi ketika kami pertama sekali datang ke Pulau Enggano ketika saya masih kuliah, saya terus-terus
merasakan kekhawatiran. Karena Pulau Enggano itu jauh sekali ya Menginang. Itu salah satu pulau terluar yang ada di Indonesia. Dan kalau kita datang ke sana dengan kapal laut, berdoalah semoga kita bisa kembali ke Pulau Bengkulu. Karena terus terang saja kita harus melewati samudra. Dan itu ombaknya besar sekali. Ketika itu Eporus Darwin datang dan hampir terjebak juga tidak bisa pulang karena gelombang sedang pasang. Jadi mereka harus berangkat lalu pulang kembali karena tidak bisa untuk menempuh perjalanan pulang kembali ke Bengkulu. Jadi kalau kita mau ke Enggano, kita harus melewati Bengkulu selama 16 jam. Kalau orang Enggano bilang kita akan puas karena bayarnya murah, naiknya lama. Bayarnya hanya 8.000, kita bisa 16 jam terombang-ambing di tengah laut sampai ke Enggano. Saking terisolirnya pulau itu. Jadi ketika saya tiba di sana, Manginang, kami selalu ditakut-takuti oleh orang-orang di sana, mengatakan bahwa mungkin Manginang juga tidak punya konsep begitu ya, bagaimana kehidupan orang Enggano ini, apa itu Enggano, bagaimana cara mereka hidup. Sama, kami juga. Jadi kami takut sekali ketika sampai di sana, apakah masih mereka punya pemikiran yang minim, artinya masih mengguna-guna orang, atau masih juga pemikiran yang mengerikan. Pokoknya ketika kami sampai di sana, kami selalu ditakut-takuti. Hati-hati, jangan bicara A, jangan bicara B, nanti mereka marah, ini dan itu. Tapi ketika kami satu hari mungkin ya tinggal di Pulau Enggano, lalu ada satu kepala suku Manginang, di sana ada suku khusus untuk pendatang. Saya agak lupa sebutan sukunya apa, tapi waktu itu kepala sukunya adalah Amang Bermarga Manalu. Inang itu Boru Aritonang. Langsung senang sekali rasanya bisa bertemu orang Batak di Pulau Enggano. Siapa yang berpikir bahwa ada orang Batak di Pulau Enggano? Tapi ketika saya dan teman-teman bertemu dengan Amang Marga Manalu ini, yang saya juga tidak tahu sebenarnya sifatnya bagaimana, dia asalnya di mana, kampungnya di mana, saya tidak tahu. Tapi ada perasaan aman ketika saya bertemu dengan mereka. Saya langsung mengingat, memang betul ya, kalau orang Batak itu selalu ada bahasanya makuling mudar. Mungkin teman-teman yang muda agak bingung apa itu makuling mudar. Biasanya kalau terjemahan harafiahnya, darah kita itu bisa berbunyi, saling memanggil satu sama lain dengan orang-orang Batak. Dan itu juga saya rasakan ketika saya tiba di Pulau Enggano. Dan Amang Inang yang menarik, tahu apa? Ketika saya membaca teks yang kita dengarkan tadi dari dari Matius 3 ayat 1 sampai 12 ini, ternyata pola ini pun pernah dihidupi oleh orang-orang Yahudi. Mereka juga merasakan keamanan yang sangat ketika mereka mengingat bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Mereka anggap kalau mereka adalah keturunan Abraham, darah kami sudah cukup akan membuat kami lebih aman daripada orang-orang Kristen yang lainnya. Mereka beranggapan hal itu akan membuat mereka tergaransi bahwa mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan keselamatan. Tapi yang menarik Amang Inang di Matius, saya sedikit melompat ke ayat 9, Yohanes berkata, jangan mengira bahwa kamu dapat berkata Abraham adalah Bapa kami. Ini menarik karena konsep mereka langsung dipatahkan oleh Yohanes, seolah ingin mengatakan pertobatan itu tidak pernah diwariskan dari darah. Pertobatan itu hanya akan dapat dibuktikan melalui buah yang kita miliki di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amang Inang yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya harus menjelaskan sedikit tentang konteks bagaimana sebenarnya Yohanes hidup. Jadi kalau di istilah para teologi ya, orang-orang ini menyebut Yohanes adalah salah satu nabi yang hidup di perjanjian baru, namun sesungguhnya dia mengatakan hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian lama. Saya tidak tahu apakah terlihat di layar itu ada istilahnya di sini, dia adalah
the last Old Testament prophet in the New Testament. Dia adalah orang yang hidup di masa perjanjian baru, tapi dia sebenarnya adalah penggenapan hal-hal yang dikatakan di dalam perjanjian lama. Sebab ketika itu orang-orang Israel sudah lama sekali tidak mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira 400 tahun. Jadi bayangkan Amang Inang kalau hari ini Amang Inang mendengarkan firman Tuhan, lalu liburlah, tidak ada lagi orang yang memberitakan firman Tuhan selama 400 tahun. Seperti itulah konteksnya yang dihadapi oleh orang-orang Israel ketika Yohanes Pembaptis akhirnya muncul di tengah-tengah mereka. Dan yang menarik, ia tidak muncul di tempat-tempat yang justru besar, di tempat-tempat yang sudah saya katakan mungkin lebih stabil dalam bentuk pertemuan-pertemuan, tapi dia muncul di padang gurun. Ini adalah satu momen yang sebenarnya isyarat dengan makna. Di dalam pembahasan di kehidupan orang-orang Israel, padang gurun memiliki banyak sekali nilai-nilai secara kebiasaan mereka, Amang dan Inang. Di masa-masa kehidupan orang Israel, padang gurun adalah tempat di mana mereka mengingat banyak sekali peristiwa. Salah satunya adalah bagaimana mereka dibawa oleh siapa yang membawa mereka keluar dari Mesir? Musa. Mereka mengingat perjalanan yang panjang itu di padang gurun. Mereka mengingat banyak sekali pergumulan oleh orang-orang atau nenek moyang mereka di padang gurun. Dan titik itulah yang dipakai oleh Yohanes Pembaptis untuk sekali lagi menyampaikan pesan kepada mereka. Ia ingin mengingatkan, merimain kembali bahwa Allah yang dahulu membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir adalah Allah juga yang kali ini akan membawa orang-orang Israel keluar dari dosa-dosa mereka, keluar dari kehidupan mereka yang lama, keluar dari kebiasaan mereka yang buruk, menuju cara hidup yang baru, menuju awal yang baru. Dengan satu pesan inti Amang Inang yang disampaikan oleh Yohanes adalah tentang pertobatan. Ini adalah pesan inti dan hanya satu yang disampaikan oleh Yohanes, menjadi pesan inti kedatangannya setelah 400 tahun absen nabi di tengah-tengah orang Israel. Ketika itu sebenarnya orang-orang Israel sudah cukup mengenal konsep tentang bagaimana cara hidup kekristenan, cara hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Penulis Matius sebenarnya menyasarkan tulisan ini kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di wilayah Syria, di Antioquia. Tetapi ada pesan khusus yang disampaikan oleh Yohanes yang telah kita dengarkan tadi Amang Inang, ketika muncul dua kelompok besar di tengah-tengah pelayanan Yohanes, yaitu kelompok Farisi dan kelompok Saduki. Ini adalah kelompok orang elit di tengah-tengah kehidupan orang Israel ketika itu. Mereka adalah kelompok orang yang rajin beribadah, kelompok orang yang rajin memimpin upacara-upacara peribadahan. Mereka adalah orang yang terhormat di masa-masa itu, dan mereka adalah orang-orang yang punya kekuasaan di tengah-tengah kehidupan orang Israel. Bayangkan di dalam 400 tahun, mungkin Amang Inang misalkan hidup sebagai orang Kristen 400 tahun, tidak ada nabi, lalu ada satu kelompok yang menguasai, pasti kita memandang mereka sebagai sosok yang powerful, bukan? Karena tidak ada nabi yang mereka look up to, tidak ada nabi yang mereka bisa ikuti selain orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki ini. Jadi secara mendasar mereka adalah orang-orang yang dianggap hebat pada masa itu. Tapi ketika mereka datang, ketika Yohanes sedang melayani di padang gurun, apa yang dikatakan oleh Yohanes kepada mereka? Ia menyebut para orang Saduki dan orang Farisi ini sebagai ular beludak. Ular beludak ini Amang Inang adalah ular yang sebenarnya sangat umum di Israel, di mana ia pada umumnya sebagai ular adalah
beraktivitas di tengah malam, lalu ia merayap secara tiba-tiba, dan ketika ia merasa terancam, ia menggulung tubuhnya. Umumnya ular selalu seperti itu. Dan ini adalah hal yang sebenarnya kasar sekali disampaikan oleh Yohanes kepada orang Farisi dan orang Saduki itu. Amang-inang yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya orang Farisi dan Saduki, walaupun mereka adalah dua kelompok besar yang dianggap hebat pada masa itu, mereka ini sebenarnya tidak akur. Karena yang satu sebenarnya lebih fokus kepada hal-hal politik. Mereka adalah elit-elit politik, itu adalah orang Saduki, sementara Farisi adalah kaum elit religius. Jadi secara mendasar mereka sama sekali tidak akur. Tapi ketika muncul Yohanes di tengah-tengah orang Israel, mereka bekerja sama untuk melawan Yohanes karena mereka merasa terusik. Dan ini adalah sifat yang menggambarkan seperti ular beludak. Mereka merasa terganggu ketika ada orang yang mendekatinya, dan mereka merasa bahwa keberadaan Yohanes adalah hal yang membuat mereka terancam, yang membuat mereka kehilangan wibawa mereka di masa-masa itu. Amang-inang yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini sebenarnya masih relate sekali dengan kehidupan kita di masa sekarang. Saya tidak tahu Amang dan Inang mengikuti berita-berita tentang bagaimana para orang Kristen, saya katakan mungkin secara spesifik adalah orang-orang yang terlibat dalam pelayanan kekristenan. Mereka seringkali mengatakan, menganggap diri mereka lebih hebat daripada orang-orang yang lainnya. Karena hidupnya, hari-harinya dekat gereja, biasanya kita beranggapan bahwa orang yang jarang ke gereja lebih kotor hidupnya daripada kita. Atau biasanya kalau orang-orang yang selalu terlibat di dalam pelayanan, ada kebiasaan buruknya. Mereka melakukan gospel. Amang Inang juga teman-teman tahu apa itu gospel? Bukan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris artinya adalah Injil, tapi gospel adalah gosip pelayanan. Orang-orang yang hidup di dalam lingkaran gereja seringkali terjebak di dalam konsep bahwa mereka adalah orang-orang yang lebih hebat, yang lebih kudus, yang lebih dekat dengan Tuhan. Sehingga ketika ada orang-orang yang baru bergabung, yang mungkin setelah sekian lama tidak bergereja, justru masuk, bukannya dimasuk dalam topik doa, tapi justru masuk di dalam gosip pelayanan mereka. Akhirnya si itu datang. Habis dapat mimpi apa dia? Tiba-tiba muncul lagi di gereja. Bukannya kita bersuka cita, tapi kita justru menjadikan dia sebagai objek gosip pelayanan kita. Dan itu juga terjadi pada masa itu. Karena itu Amang dan Inang ketika membicarakan tentang pertobatan yang ingin disampaikan oleh Yohanes, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah, ternyata di layar kecil sekali ya, saya tidak tahu itu sudah PowerPoint keberapa. Ya, hal pertama yang ingin saya sampaikan ketika membicarakan soal pertobatan yang digadang-gadang oleh Yohanes setelah 400 tahun absennya pemimpin spiritual di tengah-tengah orang Israel adalah yang pertama, aktivitas rohani tidak pernah sama dengan kehidupan rohani. Aktivitas kita di gereja, aktivitas kita di komunitas, aktivitas kita di dalam pengumuman-pengumuman parsautaon, partangyangan, itu tidak pernah sama dengan kehidupan rohani. Mungkin berkaitan tapi tidak equal. Artinya belum tentu orang yang hadir di gereja adalah orang yang juga punya kehidupan rohani yang baik. Tapi saya bisa pastikan orang yang tidak hadir di gereja pasti tidak punya kehidupan rohani yang baik. Jadi kalau ada orang yang bilang, gak usah datang ke gereja, orang-orang yang di gereja itu belum tentu kok hidupnya kudus, belum tentu kok hidupnya lebih baik dari saya. Betul. Tapi kalau orang Kristen tidak datang ke gereja, itu jauh lebih aneh.
Orang Kristen tidak datang ke persekutuan itu jauh lebih aneh. Karena kita selalu dipanggil menjadi satu komunitas yang sama. Nang pe songon lagui amanginang surgoi sambulo ta doi dangadong pe surgoi dangadong bangku tempel di si. Tidak pernah ada bangku tempel untuk kita Amanginang datang ke gereja. Meskipun kita datang dalam satu mobil yang sama misalnya, tapi kita harus duduk secara sendiri-sendiri. Tidak bisa menumpang dari orang lain. Dan meskipun kita diundang untuk datang ke dalam komunitas gereja, komunitas rohani yang sama, kita memang diminta untuk hidup sebagai orang Kristen yang mandiri. Namun, hari ini melalui perayaan Advent, Amang dan Inang, kita dipanggil menjadi orang-orang yang sependeritaan, yang satu pengharapan. Kenapa penting bagi kita untuk merayakan Advent? Nangpe mungkin sudah di seluruh gereja HKBP, sekarang ada pohon Natalnya, walaupun masih Advent kedua, tapi kita harus merayakan Advent, karena kita mau belajar tentang bagaimana penderitaan, tentang bagaimana penantian yang dihidupi oleh orang-orang Kristen 2000 tahun yang lalu ketika mereka menanti kedatangan Kristus. Kita diminta untuk menanggung beban yang sama, penantian yang sama. Kalau Pak Kadep kita, Amang Pendeta Harahap, Kadep periode yang lalu Amang Inang, dia selalu menekankan bahwa ketika kita merayakan Advent, sebenarnya kita juga mau menghidupi penantian yang mungkin sedang dihidupi oleh orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang mungkin sedang menanti pasangan hidup. Orang-orang yang mungkin sedang menanti anak di tengah-tengah keluarga mereka. Orang-orang yang mungkin sedang menanti pekerjaan yang layak. Orang-orang yang mungkin sedang menanti kesembuhan setelah sakit bertahun-tahun. Perayaan Advent harus kita hidupi sebagai momen di mana kita seia, sekata, sependeritaan, sepenanggungan dengan mereka yang menanti. Jadi bukan hanya soal rohani antara kita dan Tuhan saja, tetapi kita juga menanti bersama-sama dengan orang yang masih penuh harap, yang masih di dalam kehidupannya meminta banyak hal, namun Tuhan belum menjawab. Dan ketika nanti waktunya tiba Tuhan menjawab, kita juga akan bersuka cita bersama-sama. Dan itulah yang kita hidupi di dalam perayaan Natal. Amang Inang yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingatkan berbicara soal pertobatan selalu membawa kita pada hal bukan tentang apa yang kita lakukan di depan orang, tetapi tentang perubahan di dalam diri kita sendiri. Aktivitas rohani kita bukan berarti sama dengan kehidupan rohani kita, tetapi kehidupan rohani kita harus terlihat di dalam tindakan perubahan. Jadi kalau ada orang Amang Inang rajin ke gereja, betul dia belum tentu hidupnya lebih baik dari kita, tetapi sebenarnya kita tidak perlu melihat hal itu. Kita harus lebih fokus kepada mungkin dia sedang mengalami fase untuk mengubah dirinya, untuk bertransformasi. Karena apa yang kita lihat mungkin sangat terbatas. Apa yang bisa kita saksikan mungkin sangat sedikit. Tetapi mungkin ada banyak hal juga yang sedang ia upayakan di dalam kehidupannya untuk menjadi sesuai dengan kriteria Tuhan. Karena pertobatan kita bukan tentang apa yang bisa dilihat orang, tetapi apa yang berubah dan hanya kita sendiri yang bisa melihat dan menyaksikan hal itu. Yang kedua, Amang Inang ketika bicara soal pertobatan yang ingin disampaikan oleh Yohanes, ia mengatakan bahwa pertobatan adalah hal yang menyentuh seluruh aspek kehidupan kita. Di dalam Matius ini Amang Inang yang saya katakan ada dua kelompok besar
yaitu orang Farisi dan orang Saduki. Mereka adalah dua kelompok paling religius, paling dipandang. Tapi mereka pun dipanggil untuk melakukan pertobatan. Jadi melalui hal ini kita belajar Amanginang. Mungkin bukan saya saja sebagai pendeta yang dipanggil untuk bertobat. Tapi siapapun kita, apapun status kita, entah sereligius apapun, entah seelit apapun kita secara politik, atau bahkan sebobrok apapun kehidupan kita semua adalah orang-orang yang dipanggil menuju pertobatan itu. Tidak ada seorang pun yang kebal, yang tidak dipanggil menuju pertobatan itu. Amanginang, Alkitab menunjukkan bahwa pertobatan harus menyentuh kepada semua orang dan menyentuh seluruh aspek kehidupan. Ada yang mengikuti tentang bagaimana Eporus menyerukan untuk penutupan TPL? Amanginang juga teman-teman mengikuti. Ketika pertama sekali ide itu keluar, kampanye itu digaungkan oleh gereja kita HKBP, banyak orang yang menganggap bahwa kenapa pendeta harus berbicara soal penutupan perusahaan raksasa? Kenapa harus berbicara soal hal-hal yang di luar tentang ajaran kekristenan? Artinya yang selama ini dalam konsepnya ajaran kekristenan adalah soal ya beribadah, tentang penutupan gereja, tentang pembangunan, atau tentang sentralisasi misalkan. Kenapa Eporus HKBP harus repot-repot berbicara soal TPL? Karena kita selalu menganggap pertobatan itu hanya soal yang di dalam gereja ini. Kita selalu menganggap pertobatan itu hanya yang berkaitan dengan sesama kita. Dengan bagaimana kita membuat hati orang sakit, bertobatlah, jangan lagi melukai. Kalau bicaranya kasar, bertobatlah, jangan lagi ngomong kasar. Kalau mencuri, bertobatlah, jangan lagi mencuri. Tapi pertobatan sejujurnya harus menyentuh seluruh aspek di dalam kehidupan kita. Dan ini juga dituliskan dalam Alkitab kita, Amanginang. Kita diajarkan untuk belajar soal hidup jujur dalam pekerjaan. Kita diajarkan untuk berkomitmen. Kita diajarkan untuk berintegritas. Dan kita juga diajarkan untuk memperlakukan ciptaan Tuhan dan lingkungan sebagaimana kita memperlakukan orang-orang yang kita kasihi. Dan saya terus terang Amanginang, ini kedua kalinya saya datang ke HKBP Reformanda. Saya takut sebenarnya bicarakan soal ini, karena biasanya kalau kita menyanjung gereja yang kita hadiri, ada yang beranggapan, Inang ini biar diundang lagi. Tapi saya tidak ingin mengatakan itu Amanginang, karena saya pun datang ke sini by accident, karena pendeta Resot yang sebenarnya diundang hari ini sedang sakit, jadi saya menggantikan beliau untuk berkhotbah di sini. Tapi saya senang sekali ketika berkesempatan untuk berkhotbah di HKBP Reformanda ini Amanginang. Pertama kali saya datang ke sini, saya bertanya-tanya, ini kok gerejanya dibuka ya, lagi ibadah, gitu kan? Saya melihat ini semuanya terbuka, lalu saya juga melihat nggak ada AC-nya di tengah-tengah kota Bandung yang sudah semakin panas ini. Juga saya melihat kipas pun tidak ada sama sekali. Ini menarik. Dan yang semakin menarik adalah ketika saya dengar warta tadi yang Amanginang, gereja ini berkomitmen mengurangi pemakaian kertas. Ini hebat sekali. Tidak banyak gereja, apalagi HKBP secara spesifik Amanginang, yang mau berkomitmen untuk ekologi. Tidak banyak gereja yang sudah menyadari bahwa pertobatan itu harus sampai kepada pertobatan ekologi. Tepuk tangan untuk HKBP Reformanda boleh? Tapi ingat, ini bukan supaya saya diundang lagi ya. Ini adalah apresiasi saya yang sangat besar untuk gereja HKBP Reformanda. Dan mungkin one day kalau saya diundang ke gereja lain Amanginang dan berkhotbah kembali tentang pertobatan, saya akan menjadikan gereja ini sebagai gereja percontohan tentang pertobatan ekologis. Ini hebat sekali. Terlebih, tadi juga saya baca tentang bagaimana komitmen gereja untuk ke Enggano. Amanginang, saya dari tahun 2016 ke Pulau Enggano sudah beribu kali menyuarakan supaya kita serius membantu Enggano. Karena di sana ada banyak sekali orang Kristen tapi tidak tersentuh. Tapi by accident lagi. Bukan by accident sih sebenarnya, tapi ini jalan Tuhan. Saya rasa saya banyak kecocokan dengan HKBP Reformanda ini ya.
Sekali lagi ketika saya datang tadi mungkin teman-teman yang di atas melihat saya sedang membaca materi di iPad, tapi ketika mendengar soal Enggano, saya langsung berhenti membaca, lalu saya melihat apa yang mau dikerjakan oleh HKBP Reformanda ini kepada gereja di Enggano. Dan itu luar biasa menginang. Saya akan sampaikan kepada teman-teman saya di Enggano betapa baiknya HKBP Reformanda ini supaya mereka juga mendoakan Amang Inang semuanya. Amin. Saya masih punya beberapa teman di sana yang sangat bergumul supaya kita beri perhatian. Sudah 115 tahun mereka menjadi Kristen Amang Inang di Enggano. Tapi tidak banyak yang memberikan perhatian kepada mereka. Tidak banyak yang membantu mereka. Saking sulitnya Amang Inang makan di sana, Amang Inang tahu, saya 1 bulan tinggal di Enggano, makannya hanya ikan dan pisang. Karena yang lain itu mahal sekali. Saya tidak tahu Amang Inang pernah minum teh pucuk. Teh pucuk itu di sini 4.000 harganya, betul? Di sana 16.000 Amang Inang. 4 kali lipat. Karena mahalnya, karena susahnya membawa makanan dan minuman dari luar menuju Pulau Enggano. That's why saya sangat tersentuh sekali dengan apa yang dilakukan oleh gereja kita ini, dan saya akan mendoakan dan menyampaikan kepada teman-teman di Enggano bahwa ada gereja yang jauh sekali yang mungkin mereka juga tidak tahu bentuknya Bandung seperti apa dan tidak melihat wajah Amang dan Inang juga adik-adik sekolah minggu di sini, tapi memberikan perhatian kepada Pulau Enggano. Dan ini hebat, ini adalah wujud pertobatan yang sangat nyata bahwa Amang dan Inang juga adik-adik sekolah minggu secara nyata mau menghidupi ajaran-ajaran Tuhan yang menyentuh seluruh aspek kehidupan, menyentuh semua orang. Mungkin orang-orang di Enggano tidak mendengarkan khotbah saya pada hari ini, tapi mereka bisa merasakan bagaimana kualitas kehidupan Amang dan Inang juga teman-teman sekalian di sini yang mau satu hati dengan mereka, yang mau sependeritaan dengan mereka di masa Advent ini. Dan yang ketiga, Amang Inang yang dikasihi Tuhan bicara soal pertobatan berdasarkan apa yang disampaikan oleh Yohanes adalah pertobatan adalah persiapan menuju atau menyambut kedatangan Tuhan. Perayaan Advent adalah perayaan di mana sebenarnya orang Kristen ini, orang Batak secara spesifik tidak terlalu suka, karena kita suka yang girang-girang, kita suka yang heboh-heboh, kita suka yang musiknya lebih hebring. Tapi Advent adalah masa di mana kita diminta untuk tenang, diminta untuk lebih menunggu, diminta untuk mempersiapkan diri, dan bahkan diminta untuk bertobat. Amang Inang yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yohanes bicara soal pertobatan, dia berbicara soal kerajaan surga yang sudah dekat. Ini akan sulit untuk dipahami, tapi saya harus sampaikan bahwa sebenarnya sebagai orang Kristen, pertobatan kita adalah upaya kita, persiapan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang sudah akan datang sebentar lagi. Dan dalam istilah eskatologinya ada istilah yang dipakai adalah aspek already and not yet. Artinya sebenarnya kedatangan Tuhan, kedatangan kerajaan surga sudah pernah terjadi dan sedang sementara atau belum terjadi yang kedua kalinya. Kapan itu terjadi? Pertama kali adalah ketika Yesus datang ke dunia. Itu adalah aspek already, aspek sudah, di mana kedatangan Tuhan benar-benar, kedatangan kerajaan surga benar-benar terjadi di dunia ini, yaitu ketika Yesus telah lahir. Disitulah kerajaan Allah hadir di tengah-tengah kita. Tapi ada aspek yang kedua Amang dan Inang, yaitu aspek not yet, aspek belum, di mana kita menunggu masa penghakiman dan kita menunggu pemulihan total, menunggu kedatangan kerajaan Allah sekali lagi di tengah-tengah dunia ini. Ini adalah dua aspek yang sering tidak disadari oleh orang-orang Kristen Amang Inang. Kita sering menganggap kedatangan Yesus yang sekali itu sudah cukup. Itulah kedatangan kerajaan Allah di tengah-tengah kita, satu kali. Padahal ada aspek yang lain yang sebenarnya harus kita beri perhatian lebih, yaitu tentang masa di mana kita menunggu kedatangan Tuhan kedua kalinya dalam bentuk penghakiman atas kehidupan kita. Dan ini yang sering kita abaikan sebagai orang-orang Kristen,
Padahal hari ini di ayat ke-12, di ayat 11 sampai 12, saya bacakan bagi kita semua Amang Inang, Yohanes secara spesifik berkata, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Yohanes berkata, kapak sudah ada pada akar pohon, penampi sudah ada di tangannya, dan gandum akan dipisahkan dengan sekam. Ini adalah hal yang sering kali kita lupakan dan kita abai terhadap hal ini. Kerajaan Allah memang benar sudah datang ketika Yesus lahir, tetapi akan datang kemudian dalam bentuk penghakiman dan pemulihan total kedua kalinya sebentar lagi. Jangan-jangan pun setelah kita gereja bisa terjadi. Jangan-jangan pun selama kita ibadah ini bisa tiba-tiba terjadi. Kita tidak pernah tahu Amang dan Inang, dan ini juga yang terjadi kepada teman-teman kita yang terkena bencana. Mungkin sebagian dari mereka sedang berdoa di malam hari. Mungkin sebagian dari mereka sedang membaca Alkitab, tapi itu terjadi di luar kuasa mereka. Dan momen itu pun mungkin harusnya menjadi cara bagi kita untuk mengingat bahwa benar tidak pernah ada yang bisa kita prediksi di dalam kehidupan kita, terlebih tentang masa penghakiman, tentang datangnya Allah melalui Yesus Kristus kedua kalinya di tengah-tengah kita. Kita tidak pernah tahu. Dan Amang Inang, saya kemarin mendengar khotbah salah seorang teman, dia juga berkata, mungkin teman-teman kita yang di Sumatera, di Aceh, di Sibolga sudah mempersiapkan diri mereka untuk merayakan Natal. Mungkin di Punguan Ina sudah latihan drama berkali-kali. Mungkin anak sekolah minggu juga sudah latihan liturgi di Mulani Mulana, mereka sudah mempersiapkan diri. Tapi lihat apa yang terjadi. Mereka bahkan hari ini tidak bisa beribadah seperti kita. Mereka tidak bisa hanya mendengar firman Tuhan pun kesulitan hari ini. Karena itu Amang dan Inang yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin mengingatkan bahwa unang lemba hita. Jangan kita tidak sadar tentang momen yang sebenarnya harusnya kita hidupi setiap hari. Amang dan Inang, gambar di depan adalah gambar apa? Gambar pohon mangga. Dari mana Amang dan Inang tahu itu pohon mangga? Dari buahnya. Kalau yang ini semangka. Kalau yang ini saya tidak ngada-ngada ya Amang Inang, ini bukan AI. Tapi ini semangka juga. Sekarang sudah bisa dibentuk-bentuk, apel pun sekarang sudah dibentuk love. Tapi kalau untuk gambar yang ini, kita mudah mengidentifikasinya karena memang mangga gitu-gitu aja bentuknya. Ini ya semangka yang kita tahu bulat. Tapi mungkin kalau saya bicara dengan opung saya, yang kalau dia masih hidup, saya kasih gambar ini, pasti dia bilang saya ngarang. Karena di dalam konsepnya semangka itu bulat. Padahal sekarang semangka memang sudah ada yang bentuknya kotak, bahkan sekarang warnanya kuning, sudah banyak bentuknya. Tapi sebenarnya jauh daripada gambar ini, kita tahu itu pohon mangga karena terlihat bentuknya mangga. Kita tahu ini semangka karena ya dia tidak bisa menggeser. Kita tahu yang bulat tadi adalah semangka karena dia bentuk umumnya adalah bulat. Tapi yang ini kita sedikit ragu karena bentuknya tidak lumrah. Tapi kita sebenarnya masih bisa merasakan bahwa ini semangka. Gimana caranya Amang Inang? Kalau kita makan. Kalau kita makan. Kalau kita merasakan rasa buahnya.
Amang Inang, mungkin ada pertanyaan di dalam benak kita, kenapa kalau orang Kristen itu kan katanya memperoleh keselamatan hanya oleh anugerah? Kenapa orang Kristen harus dituntut untuk hidup menghasilkan buah sehingga ia tidak masuk ke dalam perapian neraka? Ini adalah kita, Amang dan Inang. Tapi iman, keselamatan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita tidak terlihat di gambar itu. Karena itu adalah akar kehidupan kita. Itu yang diberikan oleh Tuhan secara gratis dan cuma-cuma. Dan tidak bisa dilihat oleh semua orang. Hanya kita yang tahu seberapa dalam akar kita. Tapi yang bisa dilihat oleh orang di sekitar kita adalah batangnya, rantingnya, buahnya, dan daunnya. Itu adalah yang bisa dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Dan ini adalah kehidupan orang Kristen, Amang dan Inang. Betul tidak bahwa orang Kristen akan mendapatkan kehidupan keselamatan yang nyata hanya dengan anugerah Tuhan? Betul. Tapi firman Tuhan juga mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kalau bicara soal kerjakan keselamatan langsung lemas, Amang dan Inang. Tidak ada yang menjawab. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Inilah yang kita kerjakan. Dengan iman, dengan keselamatan yang Tuhan sudah berikan dari akar pohon itu, kita harus mengerjakan supaya kita bisa menumbuhkan tangkai yang besar, ranting yang lebat, dan orang bisa merasakan buahnya, bukan hanya melihat. Orang harus bisa sampai di tahap dia tidak lagi ragu melihat bahwa semangka kotak benar ada, karena bisa merasakan rasa semangka itu. Kita harus menjadi orang-orang Kristen yang bukan seperti orang Farisi dan orang Saduki, yang mereka menganggap aktivitas rohani adalah kehidupan rohani, bukan. Tetapi kita harus sampai pada tahap pertobatan di mana semua orang bisa merasakan manisnya semangka itu. Di mana orang bisa merasakan manisnya bertetangga dengan jemaat HKBP Reformanda. Orang harus bisa merasakan keberadaan kita, menjadikan kita sumber kehidupan di tengah-tengah mereka. Dan inilah yang diajak untuk kita hidupi, Amang dan Inang yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pertobatan kita mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh hanya tenggelam dalam kesibukan rohani. Kita tidak boleh tenggelam hanya dalam hal-hal lahiriah, datang ke gereja dengan baju rapi, dengan wajah cantik, karena kita mengalami ketersesatan jika itu yang kita hidupi. Tetapi metanoia, pertobatan kita harus muncul, harus terlihat, harus bisa dirasakan di seluruh aspek kehidupan kita, di rumah tangga kita, di pekerjaan kita, di kehidupan sehari-hari, di bergereja, sesama HKBP, bertetangga dengan gereja yang lain, dengan agama yang lain, harus bisa sampai ke sana. Dan yang ketiga, Amang Inang, di masa Advent ini, pertobatan kita harus membawa kita pada titik di mana kita mau dibentuk oleh Allah. Bentuk semangka itu berbeda-beda, Amang dan Inang. Ada yang kotak, ada yang bentuk apa itu, love. Ntar lagi jangan-jangan ada yang jajar genjang, kita tidak tahu. Dan ini adalah bentuk-bentuk sebenarnya kehidupan kita orang Kristen. Mungkin berkat yang kita bisa bagikan bagi orang lain berbeda-beda. Mungkin kita rajin mendoakan mereka, mungkin kita bisa memberikan mereka materi, mungkin kita bisa memberikan support dari kata-kata. Tetapi rasanya harus sampai kepada mereka. Dan sudilah, Amang Inang, untuk dibentuk, untuk dipakai oleh Tuhan, untuk dimurnikan, supaya kita bisa menunggu masa penghakiman itu dengan tenang, dengan sukacita. Dan walau kita bicara soal penghakiman, Amang dan Inang, ingatlah bahwa Tuhan selalu melandasi itu dengan kasih. Meskipun hari ini kita diingatkan bahwa akan ada sekam yang dibuang, bahwa akan ada pohon yang akan dipotong, tetapi kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman ini,
di gereja AKBP Reformanda pukul 7.30 sampai pukul 9, ini adalah kesempatan kita yang diberikan oleh Tuhan. Ini adalah wujud kasih yang diberikan oleh Tuhan supaya kita masih bisa bersiap-siap menunggu kedatangannya kelak. Amin. Yang di atas amin. Yang di atas pendiam semua ya Mang Inang ya. Biasanya yang duduk di atas introvert nih. Yang di atas amin Mang Inang. Kalau aminnya gak besar kita gak berdoa nih. Amin. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang bertata tinggi di kerajaan surga yang kudus. Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk sapaan firman-Mu di Minggu Advent yang kedua ini. Kami mensyukuri bahwa firman Tuhan melalui Yohanes menyapa kami, mengingatkan kami tentang bagaimana kami sebagai orang-orang Kristen harus mempersiapkan diri kami untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Karena kerajaan surga sudah dekat dan akan terus datang ke dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kalau ada hari di mana kami tidak hidup sebagai orang Kristen yang sejati, tidak menunjukkan buah kami di tengah-tengah kehidupan kami, tidak menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, ampuni kami ya Tuhan. Tuhan, tolonglah kami di dalam kelemahan kami sebagai umat-Mu, supaya kami mau untuk dibentuk, supaya kami mau untuk menjadi orang-orang yang melalui kehidupan kami, orang mau mendekat, mau mengenal Kristus, dan supaya melalui kehidupan kami, orang-orang bisa menyadari dan bahwa tetap berkat Tuhan selalu ada bagi kami dan melalui kami, ya Tuhan. Ya Bapa, Engkau juga melihat bahwa di tengah-tengah negara kami saat ini kami sedang dilanda bencana ya Tuhan. Bencana ekologi di mana saudara-saudara kami di Sumatera sedang sangat bergumul di dalam masa-masa Advent ini. Karena itu ya Bapa, tolonglah mereka. Biarlah melalui kehidupan kami, mereka tetap dapat merasakan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan mereka boleh tetap bersukacita di tengah-tengah pergumulan itu melalui kami ya Tuhan. Karena itu pakailah kami sebagai sesama mereka, sebagai sesama orang yang menanti kehadiran Kristus, supaya kami bisa bahu-membahu, saling mendoakan, saling mendukung, saling menguatkan untuk menghadapi bencana yang sedang terjadi di negara ini ya Tuhan. Dan kami secara khusus spesifik mau berdoa memohon kepada Tuhan, berilah kami pemimpin, pemerintah yang takut akan Tuhan, yang mau untuk diajar oleh Tuhan dan yang mau bertobat di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Tolong kami ya Bapa. Kami meyakini dan kami percaya bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya juru selamat kami dan penolong kami yang mampu mengubahkan seluruh kondisi kami. Ya Bapak, mungkin di sekitar kami dan kami yang hadir di dalam ibadah ini sedang mengalami pergumulan, sedang menanti pasangan hidup, sedang menanti pekerjaan, sedang menanti anak di tengah-tengah keluarga mereka, menanti kesembuhan ya Tuhan. Tuhanlah juga yang bersama-sama dengan mereka. Tuhan juga yang menguatkan mereka di dalam masa-masa penantian mereka. Dan Tuhan juga yang memampukan mereka untuk tetap memelihara harapan dan iman mereka kepada Tuhan. Biarlah ya Tuhan di masa-masa Advent ini, mereka boleh semakin hari, semakin kuat, semakin berpengharapan di dalam Tuhan. Dan kalau boleh ya Tuhan, kalau kami boleh meminta kepadamu, berikanlah ya Tuhan apa yang menjadi kerinduan hati mereka. Berikanlah apa yang menjadi permintaan bagi mereka selama itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah kami juga ya Tuhan yang hadir di dalam gereja-Mu ini, juga seluruh jemaat di AKBP Reformanda ini Tuhan, boleh semakin hari semakin saling menguatkan sebagai satu komunitas yang sama, sebagai satu gereja dan tubuh yang sama, untuk selalu saling bahu-membahu, menguatkan, mempersiapkan diri kami untuk menunggu kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk menghakimi kualitas kehidupan kami. Ya Bapa, Engkaulah yang sungguh-sungguh ada bersama kami dan menguatkan kami dan memimpin seluruh langkah hidup kami. Juga Tuhan yang berkati untuk saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun sepanjang minggu ini, biarlah Tuhan juga yang membuat mereka semakin bersukacita, menyadari bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah mereka dari hari ke hari boleh hidup sedemikian rupa, menghitung hari-hari mereka, agar mereka hidup
di dalam kebijaksanaan dan rasa takut akan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh doa dan permohonan kami ini Tuhan, di dalam tangan pengasihan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang menjawabnya bagi kami. Di dalam Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.